Video Seka Story kali ini akan membahas sebuah film yang berjudul Bird Box. Film ini menceritakan tentang seorang ibu dan kedua anaknya yang mencoba bertahan hidup dari serangan makhluk tak kasat mata. Film beralur campuran ini akan membuat kalian tegang sekaligus terharu. Penasaran dengan ceritanya? Simak video ini sampai selesai. Film ini diawali dengan kisah seorang ibu yang bernama Mallory dan kedua anaknya yang bernama Boy dan Girl. Mallory memberitahu kepada kedua anaknya tentang apa yang harus dilakukan ketika perjalanan nanti. Kedua anaknya itu berumur 5 tahun. Mal sedang merencanakan untuk pergi ke suatu tempat yang lebih aman dengan menaiki perahu demi menyelamatkan diri dari teror makhluk tak kasat mata. Dia juga membawa 3 burung cantik yang diletakkan di dalam kotak yang sudah dilubangi. Namun mereka harus selalu menutup mata, baik saat di luar rumah, bahkan saat berjalan dan menaiki perahu sekalipun. Karena kalau tidak, mereka pasti akan melihat makhluk itu. Kemudian makhluk itu akan memberi sugesti pada manusia agar bunuh diri saat itu juga. Kembali pada 5 tahun yang lalu, di mana Mal sedang berada di rumah sakit untuk memeriksa kandungan bersama sang kakak yang bernama Jessica. Mereka banyak mengobrol bersama dokter Napalm. Setelah selesai, Mal menyuruh Jessica untuk menunggu di mobil karena Mal sedang muntah di toilet. Saat Mal berjalan menuju ke parkiran, dia melihat seorang wanita di lobi sedang membentur-benturkan kepalanya ke kaca sampai berlumuran darah. Mal langsung teringat saat dia menonton berita di rumah bersama Jess, bahwa ada kejadian aneh yang membuat orang-orang menjadi gila di negara Rusia. Dia langsung mengajak Jess untuk segera pulang karena sadar kejadian itu sudah sampai di negaranya. Jess pun segera menjalankan mobil karena semakin panik, sebab saat ini semua orang di jalan berlarian untuk menyelamatkan diri. Bahkan ada juga yang menabrakkan diri ke kendaraan yang lewat karena mereka sudah terkena teror itu. Tidak lama kemudian, Jess mulai kehilangan fokus saat menyetir. Dia melihat sesuatu sembari menunjukkan raut wajah anehnya. Mallory yang duduk di sampingnya semakin panik dan menangis. Dia berteriak agar Jess memberhentikan mobilnya. Sayangnya, Jess hanya mengikuti apa yang dia lihat dan akhirnya Jess menabrakkan mobilnya ke mobil lain hingga terbalik. Mereka berdua masih hidup dan berhasil keluar dari mobil. Namun, bukannya menyelamatkan diri, Jess malah berjalan ke tengah jalan hingga akhirnya tertabrak oleh bis. Keadaan semakin tak terkendali karena semakin banyak orang yang mati, yang mana membuat orang-orang semakin ketakutan. Namun tidak dengan Mal, dia masih terdiam karena kejadian yang baru saja menimpa kakaknya. Kemudian dia ikut berlari, karena sedang hamil dia kesulitan hingga akhirnya terjatuh karena tertabrak orang lain. Wanita bernama Lydia mengajaknya masuk ke sebuah rumah di dekat sana. Namun suami Lydia yang bernama Douglas melarang. Karena kasihan, Lydia tetap ingin membantu Mal. Namun belum berhasil membantu Mal, Lydia malah terkena teror itu. Seolah-olah mendiang ibunya berbisik menyuruh Lydia untuk masuk ke dalam mobil yang sudah terbakar. Akhirnya Lydia pun memasuki mobil itu hingga tubuhnya hangus dan meledak. Mal sangat panik dan mengkhawatirkan Lydia. Namun ada seorang laki-laki bernama Tom yang segera menuntunnya untuk masuk ke rumah itu. Douglas yang sudah masuk ke rumah terlebih dahulu sangat marah pada Mal. Dia menyuruh Greg si pemilik rumah untuk tidak membukakan pintu. Namun Greg merasa kasihan dan langsung menyuruh Mal masuk bersama Tom. Semakin lama beberapa orang juga masuk ke rumah itu. Mereka semua mendiskusikan sebenarnya apa yang terjadi. Laki-laki bernama Charlie menganggap ini adalah hari akhir, bahkan menyangkut pautkan dengan agama dan mitologi. Mendengar omong kosong itu, Mal memilih untuk menyendiri karena tidak mau semakin stres. Dia juga berusaha menghubungi ibunya. Sayangnya, sambungan TV dan telepon terputus. Tom menghampiri Mal. Dia merasa khawatir dan berusaha menenangkannya. Mal pun bercerita tentang kejadian yang menimpa kakaknya hingga menangis terseduh-seduh. Di hari kedua saat kejadian itu, mereka kembali berkumpul di ruang tengah untuk saling bercerita. Tiba-tiba ada seorang wanita yang mengetuk pintu. Hal itu membuat semua penasaran sekaligus ketakutan.
Tom segera menuju pintu, namun beberapa dari mereka melarang untuk membukanya. Wanita itu bernama Olympia. Dia memohon agar bisa masuk ke rumah itu. Akhirnya, Tom menyuruh agar semuanya menutup mata ketika Olympia masuk untuk menghindari makhluk aneh itu. Ternyata Olympia sedang hamil dan dia diperbolehkan untuk tinggal walaupun banyak yang masih ragu akan sosok Olympia. Orang di rumah itu bertambah, sementara stok makanan semakin menipis. Mereka tentu tidak bisa mencari makanan di luar dengan mata tertutup. Akhirnya, Greg mendapatkan ide bahwa sekeliling rumahnya terdapat CCTV yang menggunakan sinyal digital. Jadi, dia bisa memantau melalui monitor. Menurutnya, bukan suatu masalah jika melihat makhluk itu selagi tidak dengan mata telanjang. Akhirnya, Greg pun diikat di kursi dan memantau di ruangan atas. Sementara yang lain menunggu di bawah. Beberapa menit kemudian, Greg melihat pergerakan di kamera berupa angin yang berputar. Ternyata dugaannya salah. Makhluk itu akan tetap bisa meneror walau hanya melalui kamera. Tiba-tiba, Greg mengamuk dan terjatuh. Hal itu membuat seisi rumah menghampirinya. Kini dia sudah mati karena kepalanya terbentur dinding hingga berlumuran darah. Mereka tentu terkejut dan menangis karena tanpa Greg mereka tidak akan selamat. Kilas balik berakhir. Mal dan kedua anaknya kini sudah berada di sungai selama 14 jam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berteriak menyuruh mereka untuk membuka penutup matanya. Dia akhirnya mendekat dan mencoba melepas penutup mata Mal. Untungnya Mal bisa melawan dan memotong tangan laki-laki itu menggunakan kapak hingga mati. Kembali ke kilas balik, mereka kembali memikirkan bagaimana cara bisa mendapatkan makanan. Charlie yang merupakan karyawan di sebuah minimarket pun mengusulkan untuk pergi ke sana. Mereka akhirnya menggunakan GPS yang ada di mobil, lalu mengecat kaca mobil dan menempelkan koran agar tidak tembus pandang. Mereka membagi dua kloter. Kloter pertama terdiri dari Tom, Mallory, Charlie, Douglas, dan Lucy. Walaupun sangat kesulitan karena banyak mayat dan mobil di jalanan, akhirnya mereka berhasil sampai di minimarket itu. Mereka menjarah bahan makanan dan kebutuhan lain sebanyak-banyaknya. Mal menemukan 3 ekor burung di dalam sangkar dan berniat membawa pulang burung itu. Tiba-tiba ada seseorang minta tolong dari pintu belakang. Ternyata itu adalah teman Charlie yang sedikit gila. Akhirnya mereka pun menolongnya. Namun ketika burung itu menunjukkan ketakutannya, disitulah Mal mengetahui bahwa 3 burung itu bisa merasakan jika makhluk itu datang. Akhirnya Charlie mendorong keras temannya itu agar tidak masuk. Namun sayangnya dia juga ikut keluar dan akhirnya mati. Hal yang membuat heran adalah teman Charlie masih saja hidup. Mereka akhirnya segera bergegas untuk kembali ke rumah Greg, tentunya tanpa Charlie. Kilas balik kembali berakhir. 24 jam sudah mereka di sungai dengan perahunya. Mal kelelahan mendayung sehingga dia beristirahat. Namun saat dia mempercepat gerakannya, perahu menabrak mobil yang terdampar dan Boy terjatuh ke dalam sungai. Untungnya Mal bisa menyelamatkannya. Namun tas yang berisi makanan dan kebutuhan lainnya hanyut. Akhirnya Mal memutuskan untuk menjarah ke bangunan kosong yang ada di sekitar sungai itu. Dia menempikan perahu dan menyuruh kedua anaknya bersembunyi di balik selimut. Sementara Mal pergi sendirian dengan membawa tali panjang agar tidak tersesat saat kembali ke perahunya. Saat dia sedang menjarah, tiba-tiba ada yang menarik tali yang dia bawa. Dia panik dan segera mempercepat gerakannya lalu pergi ke sana. Benar saja, makhluk itu datang. Mal dengan susah payah berlari karena matanya tertutup. Di sisi lain, Gel pergi ke perahu berniat untuk menyusul Mal karena mendengar suara pistol. Padahal Mal sudah memperingatkan untuk tetap tinggal di perahu bersama Boy. Dengan cerdiknya, dia berjalan dengan mengikat perutnya dengan tambang agar tidak tersesat. Tiba-tiba ada yang menarik tambang itu hingga akhirnya Gel terseret. Ternyata itu adalah Mal yang sudah berhasil menghindar dari makhluk itu. Tentu Mal memarahi Gel sampai dia ketakutan. Mal pun kembali mendayung perahunya. Kilas balik berakhir. Saat Mal berusaha menghubungi seseorang menggunakan HT,
dia mendengar ada keributan. Ternyata Olympia sedang membukakan pintu untuk orang asing bernama Gary. Mal langsung menghampiri dan hendak menembak Gary. Semua orang berkumpul untuk menginterogasinya karena takut dia adalah orang yang berbahaya. Gary menceritakan siapa dia sebenarnya sambil menangis. Dia juga berkata bahwa makhluk itu tidak meneror dengan gangguan jiwa ataupun psikopat, melainkan memaksa manusia normal untuk membuka mata agar melihat makhluk itu karena menurut mereka sangat indah. Akhirnya semua percaya dan mengizinkan Gary untuk ikut tinggal di rumah itu. Namun tidak dengan Douglas, dia memiliki sifat menyebalkan. Dia menentang keras dan menyuruh Gary keluar. Tiba-tiba perempuan paruh baya bernama Cheryl yang juga tinggal di sana memukul kepala Douglas menggunakan vas bunga dari belakang hingga dia pingsan. Tom menyeretnya ke garasi agar dia tidur di sana karena semua orang kesal Douglas selalu berbeda pendapat. Ketika akan tidur, Olympia meminta maaf pada Mal soal kejadian tadi. Dia merasa kasihan pada Gary karena pernah merasakan berada di luar sendirian. Untuk itu, dia menolongnya. Mal tidak mempermasalahkan hal itu. Dia malah memberi Olympia boneka Hello Kitty saat dia menjarah minimarket tadi. Mal menyuruh untuk memberikan boneka itu kepada anaknya nanti. Keesokan harinya, saat semua sedang berkumpul, perut Olympia dan Mal kesakitan. Mereka akan melahirkan di saat yang sama. Cheryl yang sudah berpengalaman pun membantu mereka melahirkan di kamar lantai 2 dibantu oleh Tom. Akhirnya anak mereka pun lahir dengan selamat. Mal melahirkan anak laki-laki dan Olympia melahirkan anak perempuan. Di sisi lain, Gary berada di ruang tengah sendirian. Dia mengeluarkan beberapa kertas yang berisi objek abstrak yang telah dia gambar sebelumnya. Dia juga memasukkan 3 burung itu ke dalam freezer yang mana disaksikan oleh Douglas yang masih berada di dalam garasi. Douglas menyuruh Tom yang baru turun dari tangga untuk mengambil senapan dan mengeluarkan burung itu dari freezer. Namun, Gary segera memukul kepala Tom hingga pingsan. Gary juga membuka penutup jendela dan pintu garasi yang mana membuat Douglas ketakutan. Kecurigaan Douglas benar bahwa Gary adalah salah satu psikopat itu. Kemudian Gary menghampiri Mal dan yang lain yang berada di lantai 2. Awalnya hanya basa-basi untuk melihat bayi. Namun ternyata dia membuka semua jendela lalu memaksa Olympia melihat makhluk itu di luar rumah. Olympia akhirnya mati karena terjun melalui jendela. Kemudian Gary memaksa Cheryl membuka matanya dan berhasil membuatnya bunuh diri. Gary juga memaksa Mal dan kedua bayi itu. Namun Douglas berhasil mengelabuinya walau akhirnya dia dibunuh oleh Gary. Untungnya Tom tersadar dan berhasil menembak Gary. Kini hanya tersisa Mal, Tom, dan kedua bayi di rumah itu. Karena sebelumnya Lucy dan pacarnya telah kabur menaiki mobil. 5 tahun kemudian berlanjut pada kisah Mal dan Tom yang berhasil merawat kedua anak itu yang saat ini berumur 5 tahun dan diberi nama Boy dan Girl. Kini Mal dan Tom sudah menjadi sepasang kekasih dan sudah seperti keluarga. Mereka juga mengajarkan banyak hal tentang cara menghindari makhluk itu. Namun bedanya kini mereka berpindah rumah yang berada di dekat hutan. Saat mereka sedang tidur, tiba-tiba HT berbunyi. Seorang laki-laki bernama Rick menghubunginya. Dia memberitahu bahwa dia memiliki komunitas yang berada di pedalaman. Namun untuk menuju ke tempat itu harus melewati sungai Arum Jeram yang sangat berbahaya selama 2 hari. Bahkan tidak mungkin jika mereka membawa anak-anak. Keesokan harinya mereka berempat pergi menjarah ke rumah lain sebagai bekal untuk pergi ke tempat komunitas itu. Tiba-tiba ada 4 psikopat yang datang mengepung mereka. Tom menemukan cara untuk mengelabui mereka agar Mal dan 2 anaknya bisa kabur. Namun yang terjadi adalah Tom membuka penutup matanya agar bisa melawan psikopat itu. Akhirnya dia pun melihat makhluk itu dan berakhir bunuh diri. Untungnya dia sudah berhasil menembak keempat psikopat itu sehingga tidak ada lagi yang mengejar Mal dan kedua anaknya. Pada akhirnya dengan sangat berat hati, Mal bersama Boy dan Girl pergi ke tempat komunitas itu tanpa Tom. Singkat cerita, mereka bertiga sudah berada di sungai selama 42 jam. Ini saatnya mereka untuk melewati sungai Jeram itu.
Namun Mal harus memilih salah satu dari mereka sebagai penunjuk arah. Awalnya Mal akan menunjuk Girl, namun saat melihat boneka Hello Kitty yang digenggamnya, dia teringat Olympia yang merupakan ibu kandungnya. Olympia orang yang sangat baik, dan dia pernah berkata bahwa Mal harus berjanji akan merawat anaknya jika terjadi sesuatu dengannya. Setelah berpikir panjang, Mal memutuskan untuk tidak memilih siapapun untuk membuka penutup matanya. Akhirnya mereka melawan Arum Jeram bersama-sama sampai perahu terbalik dan mereka terpisah. Untungnya mereka bisa bersatu kembali dengan cara membunyikan lonceng yang mereka bawa. Perjalanan belum selesai. Mereka harus berjalan melewati hutan untuk sampai ke tempat itu. Di tengah perjalanan, makhluk itu datang dan membuat mereka berlarian dengan mata tertutup hingga Mal terjatuh ke dalam jurang. Mereka bertiga kembali berpisah karena Boy dan Girl mencari Mal yang saat ini pingsan. Untungnya Mal cepat sadar. Walau dengan susah payah, akhirnya mereka bisa bersatu kembali. Setelah melalui perjalanan panjang dan diteror oleh makhluk itu, akhirnya mereka sampai di tempat komunitas itu yang ternyata merupakan sekolah khusus untuk orang buta. Banyak burung-burung yang bisa memperingatkan orang-orang di sana jika makhluk itu datang. Mereka bertiga pun memutuskan untuk melepaskan 3 burung itu agar bisa berkumpul dengan teman-temannya juga. Mal terkejut saat dia bertemu dengan Dokter Lapam, dokter kandungannya saat di rumah sakit dulu yang ternyata juga berhasil selamat. Boy dan Girl juga akhirnya bisa merasakan bermain dengan teman-teman sebayanya. Itulah alur cerita film Bird Box yang sangat rumit tapi benar-benar seru banget. Kalau kalian penasaran sama cerita lengkapnya, silahkan tonton filmnya di situs resminya ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian. Tunggu pembahasan film-film menarik lainnya di Seka Story selanjutnya. Bye-bye.